Mari kita buka satu bagian ayat Alkitab dari Ibrani pasal 1, ayat yang ketiga dan ayat yang ke-13. Kemudian nanti juga ada Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Kita baca yang Ibrani dulu. Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 13. Bapak Ibu sekalian baca yang ayat 3, saya akan baca yang ayat 13. Ibrani pasal 1, Bapak Ibu sekalian ayat 3, 1, 2, 3. Oke, kemudian saya baca 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kemudian kita buka Efesus pasal 1 ayat 20 dan 21. Ayat 20 Bapak Ibu sekalian, kemudian ayat 21 saya. Efesus pasal 1 ayat 20 dan 21. Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kita akan membahas mengenai Kristus yang duduk di tahtanya. Nah, ini adalah satu metafora sebenarnya, ketika kita mengatakan Kristus duduk di tahtanya, ataupun Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita membayangkan Kristus duduk, itu bukan dalam artian metafora, tapi benar-benar kita membayangkan itu literal, Kristus yang duduk. Berarti di bayangan kita sekarang, setelah Kristus naik ke surga, apa yang dilakukan? Ya duduk, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu kan satu gambaran yang sebenarnya tidak tepat. Kalau kita melihat, setelah Kristus naik ke surga, itu masih ada peristiwa Kristus yang menyatakan dirinya kepada Saulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik. Di pintu gerbang Damsyik dia berjumpa dengan bentuknya emang cahaya, kemudian ada suara dari surga yang mengatakan, kenapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus tanya, siapa engkau Tuhan? Suara itu bilang, akulah Yesus Kristus. Nah, di situ menunjukkan kalau ya Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar duduk dalam artian duduk seperti yang kita mengerti sekarang. Apalagi kalau kita mengartikannya duduk di sebelah kanan Allah, itu akan kesulitan sekali karena kita mengerti Allah itu adalah roh. Kalau kita lihat dari Yohanes 4 ayat 24, Allah itu kan roh. Roh itu kan tidak bermateri. Kalau tidak bermateri, sebelah kanannya mana, sebelah kirinya mana, depannya mana, belakangnya mana? Nggak bisa kan kita menentukan. Nah, maka kita mengertinya ini duduk di sebelah kanan, ini adalah suatu metafora. Kita tidak bisa melihatnya sebagai benar-benar Yesus Kristus hari ini sedang duduk di suatu kursi. Kalau kita lihat posternya tadi kan ada kursinya memang. Bukan cuma duduk di satu kursi, kemudian ya udah di sebelah kanannya ada Bapa, kemudian yang berkeliling-keliling kemana saja, itu Roh Kudus misalnya, kita membayangkan seperti itu. Kita nggak bisa membayangkan seperti itu. Karena kembali lagi, ini adalah satu gambaran, satu metafora. Nah, kemudian juga kalau kita melihat duduk di sebelah kanan, ini selalu terkait erat dengan tahta. Tahta kerajaan, tahta Allah, yang juga ini menggambarkan surga sebenarnya. Jadi ini adalah metafora Kristus yang, artinya Kristus yang naik ke surga. Tapi bukan cuma sekedar naik ke surga, tetapi dia ada di sebelah kanan, yang berarti ini menunjukkan satu posisi yang tertinggi. Ini lebih dekat daripada kita mengartikannya Kristus secara benar-benar duduk di sebelah kanannya Tuhan secara pengertian yang kita mengerti literal. Tapi ini lebih mirip seperti gambaran orang yang saat ini ada di sebelah kanannya presiden misalnya, yaitu orang yang jadi tangan kanannya, jadi kepercayaannya presiden. Orang yang jadi tangan kanannya, mungkin kita bisa bilang Pendeta Stephen Tong. Siapa itu? Ya kita langsung tahu. Oh, kira-kira ya siapa? Mungkin Pendeta Antonius Un, seperti itu. Atau mungkin Pendeta Ivan. Nah, kita langsung tahu, oh ini maksudnya berarti
orang yang punya posisi yang paling tinggi selain dari penguasa itu sendiri. Dia yang ada di posisi yang bahkan setara dengan sang penguasa itu sendiri. Orang yang sangat-sangat dipercayai, orang yang punya wewenang, punya otoritas yang sangat tinggi. Nah, maka di sini kita bisa lihat yang disebut sebagai duduk di sebelah kanan Allah itu berarti Yesus memiliki bagian dalam posisi Allah. Dia adalah Allah itu sendiri dan dia juga yang bertahta. Dia yang mengatur, dia yang berotoritas sebagai Allah itu sendiri, sebagai penguasa atas segala ciptaan. Nah, kita akan melihat nanti khotbah hari ini akan dibagi menjadi 3 poin utama. Pertama, kita akan lihat, iya, Yesus memang duduk di sebelah kanan Allah. Itu berarti menyimbolkan dia sebagai yang paling berotoritas atas segala ciptaan. Kita menyebutnya dia dalam perannya sebagai raja. Tetapi selain itu juga ada peran yang lain yang Tuhan Yesus juga lakukan ketika dikatakan dia ada di sebelah kanan Allah. Yaitu dia yang selalu ada di sebelah kanannya, yang selalu memberikan pengampunan dosa kepada umatnya, menaikkan pokok-pokok doa umatnya, langsung berhadapan dengan Bapa. Maka perannya sebagai imam besar. Nanti yang ketiga, kita juga akan lihat dia yang ada di sebelah kanan Allah, itu berarti duduk di sebelah kanan Allah, berarti dia juga sebagai hakim yang akan mengadili semua manusia, orang percaya maupun non orang percaya di akhir zaman nanti. Kita akan lihat secara satu persatu. Pertama, kalau kita belajar mengenai 3 jabatan Yesus, harusnya sudah hafal ya ini. Tiga jabatan Yesus apa saja? Imam, Raja, Nabi. Iya, Raja, Imam, Nabi. Imam, Raja, Nabi sama aja dibolak-balik. Hari ini kita akan membahas mengenai Imam dan Raja. Kalau yang Nabi nggak terlalu terkait dengan Kristus yang duduk di sebelah kanan. Maka ini sangat terkait mengenai Yesus sebagai Raja, di mana Yesus itu yang menjalankan pemerintahan secara universal atas segala sesuatu. Kalau kita ingat ketika Tuhan Yesus menjelang naik ke surga, kemudian para murid itu berkumpul menyaksikan Yesus Kristus yang mau naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu pesan kepada para murid. Mari kita buka Matius 28 ayat 18. Ayat 18 kita baca bersama-sama, kemudian ayat 19 sampai 20 saya sendiri yang baca. Matius 28 ayat 18, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau kita melihat di ayat 18, kita akan melihat dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang berotoritas penuh atas segala sesuatu, atas segala ciptaan, atas surga dan atas bumi. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya dia sebagai pencipta, tetapi dia juga yang sampai hari ini masih berotoritas terhadap ciptaan. Yesus Kristus bukan sekedar pencipta bersama Allah Tritunggal, ya bagian dari Allah Tritunggal, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, menciptakan segala sesuatu, kemudian meninggalkan ciptaan itu berjalan sendiri. Ternyata tidak. Dari ayat ini kita tahu bahwa Yesus Kristus juga tetap masih memiliki kuasa atas ciptaan sampai hari ini. Dan sampai hari ini dia berotoritas, sampai hari ini dia yang mengatur jalannya kehidupan ciptaan. Maka kalau kita hari ini menganggap diri kita lepas dari pengawasan Tuhan misalnya, atau kita menganggap kita tidak ada yang mengatur segala sesuatunya, tampaknya segala sesuatu chaos, itu enggak. Tetap Kristus itu yang bertahta atas segala sesuatu. Kalau hari ini masih ada dosa yang berkeliaran, masih ada dosa yang
dibiarkan begitu saja. Itu hanya menunggu waktunya. Bukan berarti Yesus Kristus tidak tahu. Bukan berarti dia kurang kuasa untuk menghentikan dosa. Tetapi memang dia masih memberikan waktu untuk dosa itu untuk sementara waktu. Bebas. Tetapi nanti akan ada waktunya. Dia yang akan menjadi hakim, mengadili segala sesuatu. Nah, dari sini kita bisa melihat secara sederhana. Kalau hari ini kita melihat kehidupan di Indonesia ini misalnya, ataupun kehidupan kita secara pribadi lah, kehidupan keluarga kita. Kalau kita lihat kehidupan di Indonesia, tampaknya kok sekarang semakin chaos ya. Kok tampaknya sekarang harga dolar semakin naik, kok tampaknya sekarang orang-orang korupsi itu semudah itu. Kemudian premanisme juga kayaknya semakin liar, semakin gak karuan. Di mana yang berotoritas? Kita kalau mau mengatakan, ya pemerintah di mana? Presiden di mana? Aparat keamanan di mana? Tampaknya kita merasa kok kayaknya semua kacau begitu saja ya. Kok kayaknya semua bebas, nggak ada aturan sama sekali. Tapi kalau kita ingat sebagai umat Tuhan, bukan berarti ketika mereka bebas itu tidak ada yang berotoritas sama sekali. Kita masih percaya ada Kristus yang juga berotoritas terhadap mereka juga, terhadap orang-orang yang jahat, apalagi terhadap kita umat Tuhan. Maka masih ada harapan, kita masih bisa melihat di tengah kekacauan ini, kita masih bisa bersandar kepada Raja kita, kepada Kristus sebagai Raja. Dia yang masih bisa mengatur kehidupan kita di tengah dunia yang kacau, di tengah Indonesia yang kacau, masih bisa teratur, masih bisa baik. Dia yang masih berotoritas atas jalannya kehidupan kita. Mungkin kalau kita lihat lagi ya, kalau kita lihat teman-teman yang lain di sana yang sekarang lagi susah cari kerja misalnya, ataupun ekonominya susah. Tapi hari ini kita masih bisa makan, kita masih bisa menikmati kehidupan yang nyaman. Setidaknya kita masih bisa tidur di kasur yang enak. Kok bisa? Kembali lagi, karena Kristus Raja kita, itu juga yang masih memelihara kita. Dia yang masih bertahta dia yang berotoritas atas segala sesuatu, yang mengatur jalan hidup kita. Nah, tetapi di sini kita berarti juga menyadari kita yang memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan juga warga negara Kerajaan Allah. Sebagai warga negara Indonesia, kita tunduk pada presiden kita, Prabowo. Sebagai warga Kerajaan Allah, kita tunduk pada Kristus sebagai Raja kita. Nah, masing-masing itu kan mensyaratkan kita untuk tunduk pada aturannya sendiri, untuk menjadi warga yang baik. Nah, kalau kita mengakui diri kita adalah umat dari warga kerajaan Allah, Kristus sebagai Raja kita, ya kita juga harus ikut pada aturannya. Kita harus ikut pada apa yang menjadi otoritasnya. Nah, ini sangat terkait dengan kita melihat firman Tuhan itu sebagai bentuk Tuhan, sebagai bentuk Kristus yang mengatur hidup kita. Makanya, kita orang Reform itu percaya otoritas tertinggi yang mengatur hidup kita itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Alkitab adalah otoritas tertinggi. Berbeda dengan Katolik, kalau Katolik mengatakan gereja. Kalau orang-orang dunia kira-kira mengatakan apa otoritas tertinggi yang mengatur hidup? Kesukaanku, uang mungkin, atau apapun itulah yang dianggap menyenangkan. Dianggap ya itulah otoritas tertinggi. Di mana ada uang, di mana ada kekuasaan, di mana aku dihargai, aku harus tunduk pada syarat-syarat yang diberikan itu. Kalau mau cari uang ya kerja keras, jadi workaholic, menghalalkan segala sesuatu. Kalau cari jabatan misalnya syaratnya ya harus menjilat atau segala macam. Nah, di sini kalau kita mengatakan raja kita itu bukan uang, bukan kekuasaan atau bukan diri kita sendiri. Oke, kita percaya itu. Lalu gimana? Apa yang harus saya lakukan? Ya kita menjadikan Alkitab, firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Otoritas Yesus Kristus sebagai Raja kita nikmati dalam pesan-pesannya di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Dan kehidupan kita juga dengan itu kita belajar bahwa kehidupan kita itu tunduk pada otoritas Alkitab, otoritas firman Tuhan, otoritas Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Oke, kita sudah lihat Kristus sebagai Raja dan dia memberikan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab sebagai otoritas yang mengatur hidup kita.
Tetapi di saat yang bersamaan, ketika kita menyadari Yesus Kristus adalah Raja kita yang berkuasa atas hidup kita, Dia juga Raja yang berkuasa atas segala sesuatu, segala alam semesta ini. Ini juga akan memberikan kepada kita jaminan, kenyamanan. Ya, kalau saya sharing sedikit dalam beberapa bulan ke depan, sekitar 1-2 bulan ke depan, mungkin saya akan, kalau Tuhan berkenan, saya akan menjadi seorang ayah. Kalau saya membayangkan menjadi seorang orang tua, mendidik anak, menjadi pekerjaan tanggung jawab seumur hidup. Kemudian saya melihat orang-orang, ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya pelajari, bisa saya teladani. Kok bisa mendidik anak itu sampai sedemikiannya, sampai remaja bisa takut sama Tuhan dan segala macam. Itu kadang saya takut. Saya benar-benar ngeri. Saya benar-benar merasa, siapa saya? Tuhan percayakan untuk mendidik gambar dan rupa Tuhan, untuk mendidik anak. Saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Tapi ketika berpikir seperti itu, saya juga merenungkan, ya, bukan sayanya yang mampu, tetapi ketika saya percaya Yesus Kristus adalah Raja yang bertata atas segala sesuatu, mungkin dalam keterbatasan saya, ada waktunya saya tidak bisa terus menemani sang anak. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian ada waktunya menyadari anak kita harus kuliah di tempat yang jauh, harus keluar dari rumah, kita nggak bisa lagi pegang. Terus bagaimana? Kalau di rumah mungkin saya masih bisa jadi rajanya. Di rumah mungkin orang tua masih menganggap, iya saya ini rajanya dong, saya masih bisa mengatur mereka. Mereka mau makan apa, mereka mau melakukan apa, mereka tidak boleh melakukan apa, itu masih bisa dalam pengaturan saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua. Tapi kalau sudah keluar dari rumah, siapa yang bertahta? Siapa yang mengatur anak kita? Nah di sini ketika saya merenungkan, saya belajar, ya kalau saya sendiri, saya nggak bisa. Tapi kalau saya percaya Kristus sebagai Raja yang bertata atas segala sesuatu, bertata atas keluarga kita, bertata atas kehidupan anak kita, mau mereka hidup dimanapun juga, jauh dari rumah, mau mereka ada waktu-waktu mungkin berontak atau bagaimanapun itu, tapi ketika mereka juga menyadari Kristus sebagai Raja, mereka akan takut, akan tetap tunduk pada otoritas Kristus. Maka yang paling penting untuk renungan saya sendiri dan untuk Bapak Ibu sekalian juga, anak kita itu untuk menyadari otoritas Kristus sebagai Raja. Ketika anak kita menyadari Kristus yang berotoritas atas hidup kita, maka mau dimanapun, kemanapun, itu akan aman. Dia mungkin ada waktunya sudah tidak takut pada otoritas kita. Ada waktunya kalau sudah remaja, sudah besar, ya otoritas kita mungkin sudah dilawan terus, apalagi remaja. Tetapi kalau dia belajar untuk menyadari otoritas Kristus, itu yang berkuasa atas segala sesuatu, belajar untuk tunduk, itu akan jadi suatu hal yang menjaga, yang mengamankan imannya. Maka di sini ketika kita belajar Yesus Kristus, itu adalah Raja yang bertahta, berotoritas atas segala sesuatu. Kita bisa percaya, bisa merasa aman, melepaskan anak kita misalnya, bahwa tetap dimanapun dia berada, Kristus tetap adalah Raja di sana juga, yang berotoritas atas hidupnya, yang berotoritas atas lingkungan sekitarnya. Maka kita bisa merasa aman. Tetapi kalau kita tidak menyadari ini, kita nggak akan pernah punya pegangan. Kita akan selalu panik, kita akan selalu takut, akan selalu merasa, aduh otoritasku kok sekarang sudah dilawan ya, kok sekarang anakku selalu aku suruh A malah dia melakukan B, aku larang C malah dia melakukan C. Rasanya justru kayak pingin marahin terus. Tapi kalau kita kembali lagi, kalau dia mengerti otoritas tertinggi adalah Kristus sang Raja, nggak masalah otoritas kita sudah waktunya mungkin agak dianggap remeh. Tetapi selama dia masih menempatkan Kristus sebagai Raja, itu aman. Jadi disinilah kita belajar untuk kehidupan dimulai dari kita sendiri, orang tua, ataupun kita juga mengajarkan kepada anak kita. Kehidupan kita yang tunduk pada otoritas Yesus sebagai Raja. Bentuk nyatanya, ya tunduk pada firman Tuhan. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua. Selain sebagai
raja, Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, itu juga menunjukkan dia sebagai imam besar agung. Dan tema ini banyak dibahas di kitab Ibrani. Karena itu mari kita buka Ibrani pasal 8. Ibrani pasal yang ke-8, ayat yang pertama, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan, tahta yang maha besar di surga. Kemudian saya bacakan Ibrani pasal 12, ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di sini kita melihat Yesus Kristus dalam perannya sebagai imam besar, dikatakan dia saat ini duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini sangat terkait dengan cara penyembahan orang Yahudi pada zaman Musa, pada zaman Imam Lewi. Maksudnya di sini seperti apa? Kalau kita lihat, kita tahulah dalam masa Paskah kemarin, Yesus Kristus mati di atas kayu salib, itu sebagai kurban penebusan dosa. Sebagai anak domba Allah yang sempurna, yang menebus dosa kita, yang tersembelih untuk menghapuskan dosa kita. Kita tahu itu. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia menerima murka dari Bapa karena dia memegang dosa kita, karena dia menebus dosa kita. Dan karena itu kita diampuni dosanya. Kita dianggap kudus. Nah, tetapi sebagai domba, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, korban ini, domba yang sudah tersembelih, itu kan harus dibawa masuk ke satu tempat yang bernama Ruang Maha Kudus. Siapa yang bawa masuk? Itu adalah seorang imam besar. Jadi imam besar itu akan membawa masuk kurban, kemudian dia di dalam ruang Maha Kudus, dia akan menyampaikan doa-doa syafaat. Dia akan memohonkan penebusan, pengampunan dosa bagi umat Tuhan. Itu di zamannya Perjanjian Lama. Maka dari itu tugasnya imam besar itu penting sekali. Dia menjadi perantara antara Allah dengan umat Tuhan. Dia yang menjadi pendoa syafaat bagi umat Tuhan di hadapan Allah, yang memohonkan pengampunan dosa bagi umat Tuhan di hadapan Allah. Nah, kalau kita berhenti sampai melihat Yesus Kristus hanya sebagai domba, korban penebusan dosa kita, terus siapa yang bawa korban itu? Siapa yang bawa tubuh Kristus ke hadapan Bapa di surga, ke ruang Maha Kudus itu? Nah, disinilah kita melihat ternyata Yesus Kristus tidak selamanya mati di atas kayu salib. 3 hari kemudian dia bangkit. Kemudian dia menyatakan diri kepada kurang lebih 500 orang, murid-murid. Dan 40 hari kemudian, yang minggu depan kita akan rayakan, dia akan naik ke surga. Naik ke surga, yang jadi pertanyaan, kenapa Yesus Kristus ketika bangkit dan naik ke surga, dia tidak menghilangkan bekas lukanya. Ketika Tuhan Yesus baru bangkit, kemudian ada rasul yang tidak percaya, Thomas yang skeptis, yang dia bilang, saya tidak percaya Yesus Kristus bangkit, tunggu sampai saya mencucukkan sendiri jari saya di lukanya. Kemudian Tuhan Yesus benar-benar menyatakan diri dan mengatakan, Thomas, coba kamu cucukkan jarimu di luka ini. Kok Tuhan membiarkan lukanya itu masih tetap ada di dalam tubuhnya? Padahal kan kita percaya, waktu kita bangkit nanti, kita akan memiliki tubuh kebangkitan. Yang kita percaya itu adalah tubuh yang terbaik. Kalau kita hari ini ada cacatnya, kalau kita hari ini ada kelemahan sakit penyakit tertentu, di tubuh kebangkitan nanti semua sudah nggak ada sakit penyakit. Kita hari ini mungkin, ya kalau yang sudah senior, yang udah lansia, ada ketidakcekatannya lah, ada mulai melambat. Tapi di tubuh kebangkitan nanti, kita percaya kalau Pak Tong bilang, itu akan versi terbaik dari tubuh kita. Mungkin waktu kita paling ganteng, paling
lincah, paling pintar itu umur 18, umur 17. Ya di situ nanti tubuh kebangkitan kita itu rupanya akan seperti waktu kita umur 17 atau 18 itu. Semuanya sempurna, nggak ada lagi cacat, nggak ada sakit penyakit. Tetapi kenapa yang satu ini justru yang pertama kali bangkit, membiarkan ada luka di tubuhnya? Apakah hanya sekedar untuk mau menunjukkan kepada Thomas? Enggak kan? Sampai naik ke surga sekalipun, Kristus masih membawa tubuh yang penuh luka itu. Nah, ini adalah tanda bahwa kurban yang sempurna itu, kurban yang telah menebus dosa kita, itu dibawa ke hadapan Bapa di surga, ke ruang Maha Kudus yang sejati. Kalau di zaman Perjanjian Lama, kalau kita ingat tabernakel, kemah pertemuan, tempat di mana mereka beribadah, itu kan ada ruang-ruangnya, ada pelataran, tempat mereka sembelih binatang, bakar kurban, ada ruang kudus. Kalau kita lihat gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini daerah pelataran. Ini yang tempat bakar-bakar, sembelih, kemudian di sini ruang kudus. Sini ruang Maha Kudus. Di sini ada meja roti sajian, kaki dian dan segala macam. Di sini ada tempat perjanjian. Yang boleh masuk ini kan cuman imam besar. Yang seperti tadi saya katakan, imam besar masuk untuk mohonkan pengampunan. Sekali setahun pada hari raya pendamaian. Nah, setelah imam besar masuk dan selesai melakukan berbagai pekerjaan, dia harus keluar dari ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan dia kembali ke kehidupannya seperti semula. Dia tidak selamanya ada di ruang Maha Kudus. Hanya dalam satu waktu tertentu, setelah dia melakukan berbagai upacara untuk penyucian dirinya sendiri, baru dia boleh masuk. Dan kemudian dia setelah selesai melakukan berbagai permohonan untuk pengampunan dosa, dia harus keluar dari ruang Maha Kudus, harus keluar dari tenda pertemuan ini. Menunjukkan bahwa ini sementara sekali. Permohonan untuk pengampunan dosa itu sementara. Ini hanya satu simbol yang akhirnya Kristus, dia bukan hanya sekedar sebagai kurban penebusan, tetapi dia juga adalah imam besar yang masuk selamanya ke ruang Maha Kudus, yang tidak perlu lagi masuk keluar, tetapi selamanya dia ada di hadapan Bapa di surga. Selamanya dia ada di sebelah kanan Bapa, di hadapan Bapa. Maka dari itu kita bisa melihat kenapa kita percaya bahwa kurban Kristus sekali untuk selamanya. Kurban Kristus itu sempurna. Ya karena memang dia sudah ada selamanya seterusnya di hadapan Bapa. Bapa seterusnya melihat kurban tangan yang terpaku, kaki yang terpaku, yang penuh luka itu ada di hadapannya. Maka ketika ada umat Tuhan yang berdosa, kita yang menyakiti Tuhan, kita yang berbuat salah, kemudian kita mohon ampun kepada Tuhan dalam nama Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa kita langsung diampuni saat itu juga. Karena ada yang duduk di sebelah kanan Bapa di ruang Maha Kudus untuk selamanya, yang langsung menyampaikan permohonan pengampunan dosa kita. Maka di sini kita melihat Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Bapa itu terkait erat dengan perannya dia sebagai imam besar. Ketika kita berbuat salah, yang dilihat oleh Bapa di surga itu adalah tangan yang terpaku itu. Maka kita di dalam Kristus dikatakan tetap korban itu telah selesai. Korban penebusan telah selesai. Kita tidak perlu lagi mati karena dosa kita. Ini yang dimaksud dengan Yesus Kristus sebagai imam besar yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan selain itu, dia juga adalah pendoa syafaat bagi kita. Kalau zaman dulu, zamannya Israel, ketika bangsa Israel mau menaikkan doa-doa syafaat, mau mohon pengampunan dosa, itu harus menunggu setahun sekali, hari Yom Kippur itu, hari raya pendamaian.
itu pun juga disampaikan nggak bisa langsung, harus disampaikan melalui imam besar, dan imam besar nanti yang akan minta. Ya tentu saja imam besar nggak akan, kalau begini konsepnya kan berarti imam besar nggak akan mungkin mendengarkan permohonan dari ribuan bangsa Israel, kemudian dia di dalam ruang Maha Kudus itu menyampaikan semua permohonannya. Nggak akan bisa. Manusia biasa nggak akan bisa, meskipun dia imam besar sekalipun. Maka yang paling penting yang dibutuhkan oleh umat Tuhan, yaitu pengampunan dosa, pendamaian dengan Allah, itulah yang dimohonkan oleh imam besar yang terbatas. Tetapi imam besar kita saat ini, imam besar yang agung, itu adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kenapa kita hari ini ketika kita berdoa, memohon kepada Bapa di surga, apapun yang jadi pergumulan kita, apapun yang jadi permohonan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia yang akan menyampaikan kepada Bapa di surga. Pasti didengar, pasti disampaikan. Hanya masalah dikabulkan atau tidak, itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kali ini kita memiliki, kalau istilahnya orang zaman sekarang, orang dalam, di mana kita bisa menaikkan kebutuhan kita, doa-doa kita, permohonan kita kepada Bapa di surga. Kalau zamannya bangsa Israel dulu, itu tidak ada keistimewaan ini. Maka kita yang menikmati, melihat Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu juga berarti kita melihat kita memiliki akses, dalam tanda kutip, orang dalam, manusia, imam besar kita itu, yang mengerti setiap keluh kesah kita, yang mengerti apa yang jadi pergumulan kita. Dia sendiri yang juga sudah pernah merasakan menjadi manusia, kemudian sekarang menjadi wakil kita, yang menaikkan, meneruskan pokok doa kita, berdoa syafaat bagi kita kepada Allah Bapa di surga. Maka di sini kita bisa memiliki keamanan, kenyamanan dalam berdoa. Yesus Kristus adalah pendoa kita. Maka setiap kali kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa akan ampuni kita ketika kita mohon pengampunan. Tuhan Yesus akan berdoa bagi kita, menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Bapa. Kembali lagi, ketika kita mohon pengampunan dosa kita, kemudian Kristus menyampaikan kepada Bapa, yang dilihat oleh Bapa adalah kurban di atas kayu salib itu, yang sudah lunas dibayar, maka dosa kita diampuni. Inilah Yesus Kristus sebagai imam besar kita yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka kita, kalau ya kita bersyukur di GRI Cikarang ini, persekutuan doanya rame pada tahun-tahun sekarang ini. Itu anugerah yang besar. Karena memang ini adalah satu keistimewaan yang luar biasa besar bagi kita umat Tuhan. Siapa lagi yang bisa meminta, memohon langsung kepada Bapa dengan Yesus Kristus sebagai pengantaranya? Dengan Dia yang di sebelah kanan Bapa, Dia yang dekat sekali dengan Bapa, yang akan menyampaikan, meneruskan pokok doa kita. Ini adalah satu sarana anugerah yang benar-benar besar. Kalau kita tidak berdoa, kita melewatkan sarana anugerah ini. Maka ya berdoalah. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu menjadi satu syarat, satu anugerah yang begitu besar bagi kita. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga. Yesus Kristus yang ada di sebelah kanan Bapa, ini adalah satu bentuk bahwa Dia nanti yang akan mengadili. Dia yang akan bertugas sebagai hakim di akhir zaman nanti. Mari kita buka 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 5 ayat 10, 1, 2, 3. Iya, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini sangat terkait juga dengan, ya Dia yang duduk di sebelah kanan, itu terkait dengan tahta.
tahta itu juga selain sebagai raja juga terkait dengan penghakiman. Kalau kita buka juga ayat yang lain, Roma 14 ayat yang ke-10. Roma 14 ayat yang 10, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi di sini kita melihat ketika dikatakan Yesus Kristus itu duduk di sebelah kanan Bapa, selain dia sebagai raja yang berotoritas atas segala sesuatu, dan dia juga sebagai imam besar bagi kita umat yang percaya kepadanya. Kita juga percaya sebagai raja yang berotoritas atas segala sesuatu. Kalau tadi kita membahas dia yang akan pelihara kita, dia yang akan menjaga kita, dia yang akan pelihara juga anak-anak kita, keluarga kita yang juga menjadi merajakan Kristus. Tetapi juga kita mesti lihat, selain memelihara, selain dengan kasih, raja ini juga adalah raja yang adil. Raja yang dia juga benci terhadap dosa, raja yang juga melihat segala sesuatu, yang tahu seluk-beluk hati kita. Bukan hanya kita sebagai umat Tuhan, tetapi juga semua manusia. Maka kita melihat di akhir zaman nanti, ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, yang dibangkitkan itu bukan hanya umat Tuhan, bukan hanya kita yang dibangkitkan, tetapi semua orang itu akan dibangkitkan. Mari kita lihat di Ibrani pasal 4 ayat 16, ada 3 ayat yang penting ini. Ibrani pasal 4 ayat 16. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kemudian Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Kita baca secara bertanggapan, saya terlebih dahulu ayat 19, Bapak Ibu sekalian ayat 20, begitu seterusnya sampai 22. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Oke, ini adalah satu janji bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya dia adalah raja bagi kehidupan kita, raja di atas segala raja, dan dia adalah imam besar kita yang menebus kita. Tetapi bagi mereka yang juga nanti dibangkitkan, tapi tidak percaya pada Yesus Kristus, mari kita lihat Wahyu pasal 3. Oh, ini masih janji yang sama. Wahyu pasal 3 mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kemudian kita lihat Matius pasal 25. Matius 25 ayat 31 sampai 33. Ini adalah gambaran bagi mereka yang tidak percaya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua manusia bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Maksudnya, mereka yang dibangkitkan juga oleh Tuhan di akhir zaman, itu akan dipisahkan. Umat percaya dianggap sebagai domba-domba yang layak untuk masuk kerajaan surga, yang layak untuk masuk bumi baru dan langit baru. Sedangkan mereka yang dibangkitkan tetapi tidak percaya Yesus Kristus, mereka akan dianggap seperti kambing yang tidak layak untuk masuk kerajaan surga.
Lalu di mana tempat mereka? Tempat mereka di neraka. Dan kita bisa melihat, bisa membayangkan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Tuhan, dia yang bertahta untuk mengadili semua manusia. Dia yang akan menjadi hakim atas semua manusia. Dia yang akan menunjukkan segala apa yang jadi dosa manusia. Semua manusia telah berdosa, dia yang akan menghakimi itu. Tetapi dia akan di saat yang bersamaan, selain dia sebagai hakim, dia juga yang akan menjadi pembela bagi umatnya. Maka ini memang ada, kembali lagi, ini metafora. Kita nggak bisa melihatnya secara benar-benar. Berarti ada waktunya Tuhan Yesus seperti menghakimi apa dosamu, apa yang jadi masalahmu. Kemudian di saat yang bersamaan nanti dia turun dari persidangan, kemudian ngadep ke hakim, kemudian bilang, oh yang di belakang ini adalah umatku. Kita nggak bisa lihatnya benar-benar seperti itu. Ini metafora ya. Tapi kita bisa melihat, tetap dalam perannya, dalam tugasnya, dia yang akan menjadi hakim. Kristus yang menjadi hakim. Dia yang akan menunjuk orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ya sudah, binasa, kekal selamanya di neraka. Tetapi untuk kita yang percaya kepada Kristus, dia sendiri yang juga di saat bersamaan selain jadi hakim, menjadi pembela kita. Dia yang akan menyatakan kita layak untuk berada di dekat Bapa, berada dekat dengannya, di tempat yang telah dijanjikan, yang tadi kita lihat, di tahta kasih karunia itu. Maka kita bisa melihat, kalau kita lihat di surat Paulus, itu sering mengatakan Yesus Kristus dalam tahtanya, itu sebagai tahta penghakiman, tahta pengadilan. Tetapi dalam surat Ibrani dikatakan itu tahta kasih karunia. Karena bagi kita itu benar-benar tahta kasih karunia. Bagi kita itu adalah momen yang begitu menyenangkan, begitu mengagumkan, glorifikasi. Karena kita melihat pada akhirnya kita dibela habis-habisan oleh Kristus. Pada akhirnya kita dinyatakan benar. Mungkin yang kita selama ini ya hidup di Indonesia yang minoritas, kita mungkin beberapa kali ngelihat kok orang itu menghina Kristenan begitu parah. Kok kita sendiri juga sebagai orang Kristen yang bekerja jujur, yang tidak berbuat curang, yang menjadikan Alkitab sebagai otoritas kita, kok hidupnya lebih tertekan daripada mereka. Sedangkan mereka yang nggak percaya Kristus enak-enak aja, bisa kaya raya gitu, bisa triliunan korupsinya dan segala macam. Sedangkan yang percaya Kristus ya hidupnya kok sengsara sekali ya, kok cari makan untuk besok aja susah, belum tentu dapat. Kok nggak adil tampaknya. Kemudian kita membayangkan di akhir zaman nanti, barulah kita akan lihat siapa yang membela kita. Ternyata Kristus sendiri yang bela kita. Dan mereka yang tampaknya bisa korupsi enak-enakan hari ini di luar Kristus, saat itulah mereka yang menghina Tuhan, mereka yang menghina kita. Saat itulah mereka baru melihat penghakiman yang adil, penghakiman yang sebenarnya. Melihat kengerian Kristus yang menyatakan, kamu bersalah, kamu tempatnya di kiri, di neraka. Ya ini kanan kiri metafora lagi ya, kita nggak bisa lihat. Tempatmu adalah di tempat bersama kambing-kambing itu di neraka. Sedangkan yang percaya Kristus, kita semua, ada di bumi baru, di langit baru. Itu menjadi satu anugerah yang besar sekali. Akhirnya kita bisa menikmati rest, istirahat yang kekal itu. Akhirnya kita bisa menikmati sukacita yang luar biasa besar. Maka kita mengatakannya itu sebagai tahta kasih karunia. Tahta di mana kita menikmati kasih karunia yang begitu besar. Tapi bagi mereka itu adalah tahta pengadilan yang mengerikan. Jadi dari sini kita bisa melihat kita sebagai umat percaya saat ini kita memiliki seseorang yang duduk di tahta Allah yang mewakili kita. Seseorang yang berada di pihak kita. Seseorang ini Yesus Kristus. Dia memiliki akses yang segera, akses yang langsung, yang intim kepada Allah Bapa. Untuk menaikkan pokok doa kita dan untuk menyatakan kita tidak bersalah. Maka kesimpulannya kita dari 3 poin hari ini kita bisa melihat kedudukan Kristus di tata Allah adalah sebuah posisi otoritas di sebelah kanan Allah. Posisi yang unik dan tiada duanya. Ini hanya dimiliki oleh Kristus. Pendiri agama yang lain, pemimpin agama yang lain tidak ada. Sama sekali tidak ada yang
memiliki posisi ini. Bahkan pendeta paling besar sekalipun, hamba Tuhan paling besar sekalipun, itu tidak ada di posisi yang seperti ini. Inilah kenapa kita Kristen Protestan itu tidak perlu menaikkan pokok-pokok doa kita dengan perantara yang lain. Mau santa, mau santo, manusia biasa semuanya, bahkan Maria sekalipun, itu tidak ada di posisi duduk di sebelah kanan Bapa. Hanya Kristus. Maka kita berdoa cukup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu cukup. Kita nggak perlu minta Maria lah atau siapapun itu. Posisi yang unik hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Di pihak lain, Kristus duduk di tahta Allah adalah sarana yang lewatnya kita dapat bersekutu secara langsung dan intim dengan Allah. Kita diundang dengan penuh kasih karunia ke dalam sebuah relasi dengan Bapa yang di dalamnya Ia akan mengasihi kita sebagaimana Ia mengasihi. Kembali lagi, kita bisa masuk dalam relasi kasih Allah Tritunggal karena Yesus Kristus, imam besar kita. Karena Yesus Kristus yang Ia balik lagi pakai gambaran orang dalam kita yang membawa kita untuk masuk menikmati kasih karunia itu. Maka kita bisa melihat Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa, Dia yang berotoritas atas hidup kita, tetapi Dia juga yang berdoa syafaat bagi kita, dan Dia yang akan menjadi hakim yang membela kita habis-habisan di akhir zaman nanti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau kami memiliki imam besar yang mengerti setiap pergumulan kami, imam besar yang begitu agung, imam besar yang mau untuk berdoa syafaat bagi kami di hadapan-Mu. Itu sungguh suatu anugerah, satu sarana yang begitu baik, begitu luar biasa indah yang kami nikmati. Dan kami juga percaya Kristus yang adalah Raja atas segala raja, yang berotoritas atas kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Maka kami dapat bersandar dan percaya Raja di atas segala raja itu yang akan memegang masa depan kami, masa depan keluarga kami, anak-anak kami. Karena Raja di atas segala raja itulah kami dapat bersandar dan tenang di dalam Kristus. Kami juga bersyukur kalau Kristus yang mau menjadi pembela kami, sehingga kami dianggap layak untuk masuk ke hadirat-Mu di bumi baru dan langit baru nanti. Biarlah kami terus percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.